bahwa ada garansi daripada pemerintah bahwa pemerintah menjamin terhadap pelaksanaan keamanan, kenyamanan daripada tim tamu dalam perhelatan Piala Dunia siapapun kan gitu kan, siapapun. Tetapi yang kita tahu bahwa Erik ini kan ingin dalam quote and quote nunggangi itu namanya perhelatan Piala Dunia itu untuk kepentingan bisnis dan pribadi dia. Nah, setelah dicabut seperti ini, untuk apa lagi Erik jadi ketua umum PSSI kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berjumpa dengan Mas Haruna Sumitro, mantan Esko PSSI. Gimana kabarnya Mas Haruna? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Salam sehat, salam olahraga, salam sepak bola. Mas Haruna, ini kok gonjang-ganjing. Awalnya tanggal 20 Mei sampai 10 Juni itu rencananya ada pertandingan sepak bola U20 dunia itu kemudian di-cancel oleh FIFA. Bagaimana ceritanya Mas Haruna kalau menurut jenengan? Ya, ini tentu kabar yang amat sangat menyedihkan karena event seperti ini atau perhelatan seperti ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang karena untuk lolos Piala Dunia sebuah tim itu harus berjuang antar negara, kemudian antar federasi, antar konfederasi, habis itu baru kemudian masuk ke putaran dunia. Nah, Indonesia mendapat privilege lolos Piala Dunia setelah dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bidding untuk mendapatkan tuan rumah ini juga tidak mudah karena persaingannya juga luar biasa. Sampai momen terakhir itu pesaing kita itu adalah Brasil dan Peru, dan Indonesia mendapatkan kesempatan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah putaran Piala Dunia usia 20 ini, dan itu mestinya penyelenggaraannya tahun 2022, tapi karena tahun 2022 itu COVID masih pandemi prosesnya, statusnya, sehingga ditunda, dipospon menjadi tahun 2023 ini. Nah, tragisnya yang kita anggap tragis itu adalah bahwa proses bidding itu kan harus melalui sebuah proses yang namanya government guarantee letter, yaitu jaminan daripada negara terhadap keamanan dan kenyamanan daripada tim tamu. Dan itu di enam tempat ini pasti sudah mendapatkan government guarantee. Karena tidak mungkin FIFA itu akan menunjuk sepihak kalau kemudian negara tidak memberikan jaminan keamanan terhadap tim peserta. Sehingga kalau kemudian di area terakhir ini kemudian ada penolakan dari Gubernur Bali, penolakan dari Gubernur Jawa Tengah, ini sangat ironi dan sangat mengherankan bagi kita semua, bahwa ketika government letter itu ditandatangani oleh mereka, apakah mereka tidak baca bahwa nanti itu akan ada akibat seperti ini? Dan kemudian tentu saja sebagai induk organisasi, FIFA melihat bahwa government guarantee letter itu telah diingkari oleh beberapa pejabat, khususnya adalah gubernur yang sudah memberikan pernyataan tertulis menolak kedatangan timnas Israel, yaitu Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, yang tentu saja ini adalah mengecewakan daripada FIFA, dan kemudian FIFA mencabut kesempatan itu, dan ini adalah kabar buruk bagi persepak bolaan Indonesia kan. Ini kan sebetulnya pertama kali ya Indonesia mendapat keistimewaan sebagai tuan rumah ya. Ya. Perjuangan untuk menjadi host Piala Dunia ini sudah diawali zaman Pak Nurdin Halid waktu itu. Pak Nurdin ikut bidding untuk host Piala Dunia yang senior, yang kemudian proyeksinya akan
apa itu namanya akan ikut akan ikut bidding untuk Piala Dunia yang berikutnya setelah Qatar ini kan gitu kan. Oke. Nah, kenyataannya kita gagal dan kemudian kita mendapatkan kesempatan dari FIFA untuk usia 20 ini, dan mestinya kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa baik, dan tentu ini adalah impian daripada kita semua sebagai pelaku sepak bola, dan lebih khusus adalah generasi muda. Dan tentu dengan adanya perhelatan Piala Dunia usia 20 ini, generasi muda khususnya anak-anak usia 20, 19, 17 itu dia punya mimpi besar bahwa ada mereka akan menyaksikan talenta-talenta dunia yang akan berkiprah di dalam persepakbolaan Piala Dunia ini, khususnya di 6 kota, yaitu di Solo, di Surabaya, di Bali, kemudian di Bandung, di Palembang, dan di beberapa daerah yang sudah ditentukan 6 kota itu kan gitu. Ini yang bertanggung jawab itu Menteri Olahraga atau Ketua Umum PSSI atau Presiden atau siapa? Jadi event Piala Dunia ini sebetulnya kan milik FIFA. Dan FIFA sudah membentuk organizing committee yang di Indonesia ada INAFOC gitu kan. Yang INAFOC-nya diketuai oleh Menko Pemberdayaan Manusia itu Pak Muhadjir. Dan kemudian anggotanya ada Menpora, ada PSSI dan lain sebagainya. Nah, saya melihat sebetulnya kegagalan ini lebih kepada ketidakcakapan daripada Ketua Umum PSSI saat ini yang tidak mampu meyakinkan kepada FIFA bahwa penolakan dia di Indonesia ini adalah lebih kepada masalah politik daripada masalah keolahragaan. Kalau masalah keolahragaan saya pikir semua sudah selesai, karena olahraga itu kan sportsmanship ya, artinya respect penghormatan terhadap olahraga itu lebih tinggi daripada persoalan-persoalan politik, lebih kepada arah kepada politik, sehingga mestinya Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini mampu meyakinkan kepada FIFA. Apalagi keterpilihan Erick Thohir ini menjadi Ketua Umum PSSI kan sebetulnya semua orang sudah tahu bahwa Erick Thohir ini kan mau memakai atau memanfaatkan atau mengkapitalisasi Piala Dunia usia 20 ini untuk kepentingan bisnis dan kepentingan pribadinya kan gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau Anda datang ke ATM yang itu bank-bank BUMN, yang pasti akan nampak sekali foto-foto atau video di ATM itu video Erick Thohir kan gitu kan. Nah, dengan adanya Piala Dunia ini kan sebetulnya ingin dikapitalisasi oleh Erick Thohir untuk running kepada tujuan pribadinya kan gitu kan. Sehingga saya melihat bahwa tujuan Erick Thohir ini untuk masuk ataupun menjadi Ketua Umum PSSI ini murni untuk kepentingan pribadi dia, untuk mengkapitalisasi bisnis maupun politik, memanfaatkan Piala Dunia ini kan gitu. Tapi kan Erick Thohir itu kan masih belum ada 1 atau 2 bulan, masih baru saja. Terus kemudian dia semacam tahu-tahu kemudian di cut untuk Piala Dunia. Mungkinkah ini ada hubungan dengan sebelumnya? Ya, saya merasa bahwa lebih pada begini. Semua itu sesuai amal perbuatannya lah gitu ya. Sesuai amal perbuatannya lah gitu. Artinya bahwa niatan Erick Thohir ini jadi Ketua Umum PSSI itu kan sebetulnya bukan murni untuk mencapai atau memajukan persepakbolaan Indonesia. Kita tahu bahwa Erick ini track record di sepak bola nasional belum kelihatan, meskipun dia punya track record katanya punya internasional kan gitu. Luar biasa. Orang semua tahu, sehingga orang punya ekspektasi yang tinggi, mengidolakan Erick Thohir ini akan membawa sepak bola Indonesia terbang tinggi. Faktanya dalam
tidak lebih dari 100 hari atau bahkan tidak lebih dari 40 hari kepemimpinan Erick Thohir ini, jangankan terbang tinggi, bahkan nyungsep kan gitu kan. Jangan-jangan setelah pembatalan host Piala Dunia ini, Indonesia akan diberi sanksi oleh FIFA, karena di dalam surat FIFA itu jelas bahwa bukan tidak mungkin Indonesia akan dijatuhi sanksi dalam persoalan ini, karena memang faktanya Indonesia mengingkari government guarantee itu kan gitu kan. Bahwa ada garansi daripada pemerintah bahwa pemerintah menjamin terhadap pelaksanaan keamanan, kenyamanan daripada tim tamu dalam perhelatan Piala Dunia, siapapun kan gitu kan. Siapapun, mau Israel, mau Palestina, mau Amerika, mau bahkan Rusia, bahkan Ukraina, kalau lolos kan gitu kan. Nah, kenapa pada saat government guarantee itu tidak ada note namanya? Tidak ada note bahwa kami mendukung Piala Dunia usia 20 digelar di Indonesia asalkan tidak ada Israel. Kenapa tidak ada note itu kan? Waktu gitu. itu ya. Kan, gitu, okay. Tapi waktu itu kan Erick bisa komentar. Loh, saya kan waktu itu belum menjadi ketua umum PSSI. Ya. Ini beda konteks ya. Yang saya katakan tadi adalah bahwa mungkin Erick tidak ikut running di dalam bidding Piala Dunia pada saat itu. Tetapi yang kita tahu bahwa Erick ini kan ingin dalam quote and quote nunggangi perhelatan Piala Dunia itu untuk kepentingan bisnis dan pribadi dia. Nah, setelah dicabut seperti ini, untuk apa lagi Erick jadi ketua umum PSSI kan gitu kan. Tapi kalau Erick kemarin, jadi dia berangkat kemudian semacam pengen berusaha untuk tetap terlaksana, tetapi tetap gagal. Apakah hal itu tidak semacam diampuni dalam tanda kutip karena dia sudah berusaha atau bagaimana? Menurut saya justru dia datang, kemudian setelah datang dia ada turun surat dari FIFA, itu bentuk kegagalan kan berarti. Dia gagal meyakinkan kepada FIFA bahwa Indonesia itu sebetulnya tidak seperti yang dilihat di dalam seperti yang ada dalam surat Iwayan Koster ataupun Ganjar Pranowo yang menolak terhadap itu. Tapi faktanya sebetulnya pelaku sepak bola Indonesia ini masih membedakan sepak bola dan politik kan gitu kan. Kalau sekarang sudah ditarik-tarik kepada politik, mestinya Erick memberikan keyakinan. Karena itulah saya katakan ini adalah bentuk kegagalan pertama kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, bahwa harapan masyarakat sepak bola Indonesia terhadap Erick itu telah dijawab dengan kegagalan ini kan gitu kan. Gitu. Tapi gini, kalau kemudian juga alasan lagi, misalkan Erick, itu Mas Ganjar, itu Iwayan Koster, masa saya yang harus menjadi korban? Gimana? Ya, ini bukan soal korban atau dikorbankan atau tanggung jawab, tapi yang saya lihat adalah bahwa niatnya dia jadi ketua umum PSSI ini apa? Kan gitu kan. Iya. Niatannya, nawaitunya dia jadi ketua umum PSSI ini apa? Nah, kan semua orang tahu bahwa Erick ini ingin running mau wapres atau presiden kan gitu kan. Sehingga dia ingin seperti yang kata-kata nunggangi Piala Dunia ini untuk mengkapitalisasi ini menjadi elektabilitas dia, karena tahu bahwa sepak bola ini penggemarnya banyak, sepak bola ini pemilihnya banyak, sepak bola ini adalah basisnya anak-anak muda, sehingga dia running meyakinkan ini. Tapi nyatanya justru dapat karmanya kan gitu kan. Dapat karmanya. Amal perbuatannya justru dibalas dengan kegagalan ini, bahwa Allah sudah memperingatkan bahwa ternyata niatannya tidak baik kan. Tidak tulus kan gitu. Tapi gini, kalau begitu apakah Erick Thohir itu wajib mundur dari PSSI atau cukup minta maaf atau bagaimana? Saya pikir sebagai bentuk kegagalan dia, secara gentleman dia harus mundur kan gitu kan. Harus mundur karena saya katakan tadi, tujuan dia ini kan ingin mengkapitalisasi Piala Dunia usia 20 ini untuk kepentingan bisnis dan pribadi dia. Faktanya Piala Dunia nggak ada. Tangganya kan sudah nggak ada, tangganya kan sudah patah. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi, sudah tidak punya tangga kan gitu. Masa mau gelantungan kan gitu kan. Sehingga lebih baik menurut saya, udahlah, karena sudah diperingatkan ketidaktulusan dia memimpin PSSI ini, ya lebih baik dia mundur aja lah kan.
dia harus mundur. Dia harus mundur. Oh. Tapi gini, selanjutnya, seandainya nanti, ini kan juga masih ada kemungkinan bahwa Indonesia kemungkinan akan menjadi bagian, maksudnya meskipun tidak di Indonesia, tim Indonesia juga bisa main. Apakah hal itu tidak bisa semacam memaafkan dia? Ya, jalannya dari mana? Indonesia ini jadi peserta Piala Dunia karena dia tuan rumah. Jadi ketika dia sudah tidak tuan rumah, dia slotnya dari mana? Apa dia pernah ikut kualifikasi? Terakhir di Uzbekistan ketika mau kualifikasi untuk wakil Asia, Indonesia kalah dan tidak lolos kan gitu. Sehingga nggak ada jalannya Indonesia mau main di mana? Apakah kemudian tim yang sudah disiapkan? Saya ingatkan ya bahwa persiapan untuk Piala Dunia ini sudah menyedot anggaran negara yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Kalau boleh tahu sampai seberapa misalkan anggaran? Hitungannya tidak bisa dihitung dengan bahkan mungkin bisa ratusan miliar. Oh, ratusan miliar. 6 stadion ini direnovasi, diambil alih oleh negara, oleh pemerintah pusat, direnovasi semaksimal mungkin sesuai dengan standar FIFA. Di Bali, kemudian Surabaya, Solo, kemudian Jalak Harupat, Palembang, kemudian Pekansari. Ini semua direnovasi semaksimal mungkin untuk persiapan itu. Dan itu diambil alih oleh negara, diperbaiki, direnovasi total. Uang negara dikeluarkan di situ. Belum lagi anggaran-anggaran yang disupport untuk tim nasional. Tim nasional sudah dipersiapkan lebih dari 2 tahun. Sejak Sintayong ini dikontrak kan memang dipersiapkan untuk Piala Dunia usia 20 ini. Sudah TC di luar negeri, sudah uji coba di luar negeri, sudah terbentuk timnya, dan itu ratusan miliar, tidak hanya puluhan miliar, ratusan miliar. Dan tentu saja dengan kegagalan ini siapa yang tanggung jawab terhadap anggaran yang sudah dikeluarkan itu, yang ternyata eventnya nggak jadi kan gitu. Title-nya untuk persiapan Piala Dunianya nggak jadi. Betul. Gitu. Itu. Piala Dunia tidak jadi. Erik mundur. Oh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju tentang itu? Kalau begitu Mas Haruna, sebetulnya seharusnya dunia sepak bola, PSS itu seharusnya seperti apa? Ya, menurut saya memang mengolah PSSI itu harus siap panas tangannya, karena ini sebetulnya kan orang punya ekspektasi yang tinggi terhadap Erik, bahwa seolah-olah Erik ini dewa penyelamat. Ya sekarang kata orang Surabaya, tangannya kobong betul kan gitu kan. Begitu memegang PSSI, kobong betul tangannya dia kan gitu. Dipikir sepak bola Indonesia ini mudah, ternyata hanya seorang Koster dan surat dari Ganjar Pranowo dan Koster saja popularitas dia sudah hancur kan gitu kan. Ini yang menurut saya tidak mudah mengolah PSSI ini, sehingga perlu ada kesungguhan dan fokus, dan tentu harus betul-betul tulus dan benar-benar istiqomah di dalam membina sepak bola ini kan gitu. Oke, itulah masa depan Indonesia dengan sepak bola, dan ini adalah celaka berat dalam bahasa Pak Haruna. Pak Erik harus mundur. Closing statement Pak Haruna untuk podcast sekarang, silakan. Ya, bagi Pak Erik maupun para pendukung Erik, saya tidak dalam kapasitas benci ataupun mau memberikan ujaran kebencian kepada Erick Thohir. Saya justru ingin mempertegas saja sikap bahwa tujuan Pak Erik jadi ketua umum PSSI ini apa. Tujuannya akan kemudian ingin mengkapitalisasi Piala Dunia usia 20 ini untuk kepentingan pribadi dia. Nah, kalau kemudian tujuan itu tidak tercapai, Piala Dunia sudah nggak ada, untuk apa? Untuk apa memimpin PSSI? Kan lebih baik mundur kan gitu kan. Kalau tujuannya aja sudah tidak ada, kan sama aja kita mau naik tangganya sudah nggak ada kan gitu kan. Maka kita mau gelantongan kan gitu kan. Ya itu lebih baik, saya lebih ingin mendorong bahwa situasi ini harus betul-betul dipahami bahwa ini murni desakan dari saya agar betul-betul bahwa
tujuan daripada Pak Erik memimpin PSSI ini dikembalikan kepada yang tujuan yang tulus kan. Baik, luar biasa masa depan Indonesia menurut Pak Haruna Sumitro. Pecinta masa depan negeri, itulah pendapat dari Pak Haruna Sumitro untuk kebaikan sepak bola kita. Semoga kedepannya lebih baik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Tos Pak Haruna. Yes.